Shalom Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Kebaktian rumah tangga kita pada Rabu 14 April ini adalah persembahan yang harum bagi Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan hanya terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah beserta saudara dan besertamu juga. Marilah kita menyanyikan pujian dari PKJ 27 bait yang pertama dan kelima. Marilah kita satukan hati kita menghadap Roh Kudus untuk membimbing kita dalam pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita bersatu hati di dalam doa. Ada lagi ungkapan syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami dari pagi, siang hingga pada malam hari ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan yang terindah yang kami rasakan. Tak luput ya Tuhan, kami dapat dipertemukan bersama-sama dengan keluarga besar kami di rumah kami masing-masing untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian rumah tangga pada hari ini. Tuhan berkati kami, setiap pribadi kami, Tuhan urapi. Kiranya firman yang akan hamba-Mu sampaikan nanti dapat menjadi berkat bagi kami, dapat menjadi rema bagi kami, dan dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah Engkau pakai ya Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyampaikan sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami telah sedia untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih, pembacaan kita pada kebaktian rumah tangga hari ini terambil dalam surat Yohanes pertama ayat pertama sampai yang kedua, dan dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Kita akan membacanya, surat Yohanes yang pertama, kita membaca satu pasal, dan nanti akan dilanjutkan dengan Yohanes 2 ayat 2. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kesaksian Rasul tentang Firman Hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami,
dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih. Bagaimana kabar? Ada sukacita? Tentu senang kita dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar kita, keluarga tercinta kita dalam ibadah KRT pada hari ini. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih, tema yang diberikan sinode untuk kebaktian rumah tangga kita pada hari ini adalah persekutuan dengan Allah dan sesama. Persekutuan yang sejati adalah persekutuan antara orang percaya yang dibangun di atas dasar persekutuan dengan Allah. Relasi vertikal dengan Allah menentukan juga relasi horizontal kita dengan sesama manusia. Tak kala ketika dua sisi ini terbangun dengan baik, persekutuan komunitas Kristiani akan diwarnai dengan sukacita yang penuh. Ketika kita membangun hubungan relasi dengan Allah, tentu harus kita wujud nyatakan dengan sesama. Tidak bisa bertolak belakang, sama seperti Allah mengajarkan kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Surat 1 Yohanes ini merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes untuk mengingatkan kepada kita semua akan adanya pengajaran-pengajaran sesat. Surat ini juga membangun jemaat untuk memiliki semangat persekutuan. Ketika banyaknya pengajaran sesat yang masuk, yang mempengaruhi pola pikir kita, maka penulis Rasul Yohanes ini menekankan, mengajarkan kepada kita untuk tetap membangun relasi yang kuat, membangun relasi yang intim dengan Allah. Pembaca didorong untuk saling mengasihi dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Melalui teks ini juga kita melihat dua hal yang erat berkaitan dengan kesaksian jemaat dan persekutuan jemaat. Tanpa kesaksian jemaat tidak mungkin terjadi sebuah persekutuan. Tanpa kita bersaksi satu dengan yang lain, tidak akan terjadi persekutuan. Pertama, bagaimana kesaksian jemaat
apa yang ada sejak semula, inilah yang telah mereka lihat dan yang telah mereka dengar. Kesemuanya ini menunjukkan bukan pada ajaran Kristen, melainkan pada seorang pribadi. Pribadi kita, bagaimana caranya kita membangun relasi dengan sesama, sudahkah mencerminkan kasih Allah? Sudahkah melaksanakan kasih itu? Sudahkah saling menopang, saling menguatkan di tengah masa pandemi seperti ini? Bukan menjatuhkan, bukan menakut-nakuti, bahkan bukan meneror sana sini, tetapi bagaimana kita saling dikuatkan di tengah situasi sulit seperti ini. Dengan perkataan lain, diberitakan bukan suatu ajaran agama, tetapi pribadi Yesus. Dialah yang menjadi sumber kehidupan manusia. Hidup rohani dan jasmani manusia bersumber dari Yesus. Yesus sosok pokok anggur yang benar. Yesus menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana caranya kita bisa memancarkan terang kasih Allah itu di tengah-tengah dunia saat ini. Itulah yang menjadi tantangan kita sebagai umat Kristiani. Bagaimana caranya manusia dapat memiliki hidup jasmani namun tidak memiliki hidup rohani jika manusia percaya pada Yesus melalui kesaksian orang Kristen, maka ia memiliki hidup rohani yang baik. Inilah artinya memiliki hidup yang kekal. Kekal bersama Allah. Jadi Yesus memberi hidup adalah isi pemberitaan dalam tugas kesaksian kita sebagai orang Kristen. Maukah kita diutus untuk bersaksi? Maukah kita dipanggil untuk saling menyatakan kebenaran Allah itu? Kedua, persekutuan jemaat. Orang percaya pada Yesus dihimpun dalam suatu persekutuan, umat yang bersekutu karena Yesus kemudian menyatakan kesatuan persekutuannya melalui kesaksian. Kesaksian Yesus, bagaimana dia dapat bersaksi di tengah-tengah muridnya, bahkan bersaksi bagi dunia, menyatakan kebenaran meskipun tidak gampang, banyak orang yang seringkali menjatuhkan, banyak pertentangan, banyak konflik yang terjadi, tetapi bagaimana Yesus bisa menjalani itu semua dengan baik. Yesus bisa menyatakan kesatuannya melalui kesaksiannya, dan mereka bersaksi pun tentang Kristus. Tujuan kesaksian adalah persekutuan, dan umat Kristen bukan hanya dalam suatu kumpulan sosial, tetapi umat Kristen bersekutu untuk suatu tugas pelayanan, yaitu bersaksi. Jadi bukan hanya dalam persekutuan di ibadah kebaktian rumah tangga, ibadah komisi-komisi atau ibadah minggu, tetapi persekutuan yang betul-betul bisa kita nyatakan adalah persekutuan kita ketika kita hidup di masyarakat. Ketika hidup bersosial di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Dan umat Kristen menyaksikan berita yang sama, yakni Yesus adalah sumber hidup. Umat yang bersaksi menyatakan bahwa mereka bersekutu dengan Kristus dan umat Kristen lainnya. Karena kesaksian merupakan bukti persekutuan dengan Kristus dan persekutuan umat yang bersaksi tentang Kristus. Apa akibat kesaksian jemaat? Membawa manusia lainnya ke dalam persekutuan umat. Bahkan kesaksian akan menyebabkan munculnya persekutuan. Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih, maukah kita bersaksi tentang Kristus? Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, banyak sekali ajaran-ajaran palsu, banyak sekali orang yang menyatakan bahwa dirinya
adalah jalan kebenaran. Tetapi bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen? Inilah tugas kita bersama, bersaksi, menyatakan kebenaran yang Kristus sampaikan kepada kita. Sehingga pesan kesaksian itu tidak hanya terhenti kepada diri kita, tetapi bagaimana bisa kita bawa menjadi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Jika kita belum percaya kepada Yesus, kita belum mempunyai persekutuan dengan Allah. Dan karena itu juga tidak akan bisa mempunyai persekutuan dengan orang Kristen yang lain. Jadi bagaimana caranya yang mau disampaikan oleh Rasul Yohanes ini? Ketika kita mau bersaksi tentang Kristus, kita terlebih dahulu membangun relasi yang intim dengan Allah. Ketika kita sudah mempunyai relasi yang baik dengan Allah, barulah kita bisa bersaksi. Barulah kita bisa menyatakan pesan yang ingin Kristus sampaikan bagi kita semua. Sehingga Bapak Ibu, bersekutu bukanlah sekedar bersahabat dengan saudara seiman, tetapi juga melibatkan sharing, saling keterbukaan, saling membangun, saling memotivasi satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya perjumpaan kita dengan keluarga atau dengan orang-orang terdekat kita, tetapi di situ bisa kita lakukan sharing, saling mendukung ketika teman atau keluarga kita sedang dalam pergumulan. Apa yang menjadi motivasi kita untuk mereka? Marilah sama-sama kita sharingkan. Marilah sama-sama kita bisa menjadi berkat. Sharing membagi milik kita untuk menolong orang yang berkekurangan, seperti yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 2. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, jemaat pertama, orang-orang percaya memberi diri untuk dibaptis, serta bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan mereka berkumpul untuk memecahkan roti lalu berdoa. Inilah yang mau Rasul Yohanes sampaikan kepada kita, dan Rasul Paulus juga menegaskan kepada kita, memberi kesaksian bukan hanya memberi diri, tetapi juga memberi berkat, saluran berkat yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian Bapak Ibu, kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan, bertekun dengan sehati, berkumpul, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Itulah ungkapan yang disampaikan Rasul Paulus tentang persekutuan, tentang kesaksian, bisa menyatakan diri kita dengan orang-orang lain, bisa berkumpul bersama dengan senang hati, dengan sukacita. Bukan ketika berkumpul masih ada masalah satu dengan yang lain yang belum terselesaikan, sehingga itu akan menjadi batu sandungan. Tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu, berdamai dengan diri kita sendiri dan orang lain, lalu disitulah kita dapat bersaksi, bersekutu dengan baik. Dan persekutuan terjadi dan terjalin dengan indah. Dan setiap orang yang memberi persekutuan dengan Allah, maka juga harus hidup dalam terang. Kehidupannya tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan gelap. Jika ada yang menyatakan dirinya hidup bersekutu dengan Tuhan, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, maka ia adalah pendusta. Tidak sesuai dengan apa yang kita baca melalui firman Tuhan. Ketika kita membaca tentang firman Tuhan, lalu kita masih dalam hidup kegelapan, kita masih dibatasi dengan ruang lingkup duniawi, maka ketika kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, itu pendusta.
Tetapi bagaimana kita diajak, mari bersama-sama kita dipanggil untuk menjadi terang kasih Allah. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kita harus hidup dalam terang. Kita harus mengakui kedosaan kita. Kita harus mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah yang menjadikan kita lahir baru, menjadi manusia baru, dan kita akan hidup bersekutu dengan orang-orang percaya. Dan persekutuan jemaat juga persekutuan yang dibangun dasar dengan Allah. Persekutuan dengan Allah berarti kita hidup dalam terang, bukan lagi di dalam kegelapan. Ketika kita sudah hidup di dalam terang, mengakui segala kesalahan kita, keberdosaan kita di hadapan Allah, maka disitulah kita dibentuk. Disitulah kita dapat bersaksi dalam terang kasih Allah. Sangat penting bagi kita ketika melihat kembali bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, hubungan kita dengan Allah selama ini, Bapak Ibu. Sudahkah kita membangun relasi yang baik dengan tetangga kita, dengan lingkungan sekitar kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, bahkan dengan orang-orang yang sering kita jumpai? Persekutuan dengan Allah sungguh hidup dalam terang akan meninggalkan segala bentuk kejahatan dan kehidupan yang gelap. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih, karena terang itu telah menelanjangi segala perbuatan kegelapan, lalu apa yang dulu kita nikmati sekarang dibencinya. Apa yang dulu kita banggakan sekarang menjadi kesia-siaan karena Kristus. Maka ia akan menjaga hidupnya benar sesuai dengan firman-Nya dan senantiasa berjalan dalam terang Allah. Ketika kita sudah mengambil diri, fokus kita dalam terang kasih Allah, kita akan meninggalkan apa yang menjadi zona nyaman kita di masa lalu kita. Bagaimana kita siap untuk dibentuk menjadi terang kasih Allah di tengah-tengah persekutuan kita sebagai umat Kristen dan orang-orang percaya yang akan menerima kehidupan yang kekal. Selamat berproses Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyanyi dari PKJ 120 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kami
Saudara-saudara, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkannya melalui persembahan dengan dilandasi firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." PKJ 149 bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita menyatukan hati kita membawa doa persembahan dan syafaat kita, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah, sama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, kami mengucap syukur Tuhan atas banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Terima kasih karena kami telah mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Bapa, persembahan yang kami kumpulkan bersama-sama ini agar dapat menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membawa pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi anggota jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang sakit dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Biarlah dalam proses kesembuhan melalui tenaga medis, obat-obatan yang mereka konsumsi, dapat menolong mereka, dapat menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam pemulihan, Tuhan juga urapi sertai, Tuhan yang jamah dalam setiap penyakit yang mereka derita. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tangan kasih-Mu dapat menyembuhkan kami, dapat memulihkan kami dari segala penyakit yang kami derita. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa ya Tuhan bagi anggota jemaat-Mu, bagi komisi-komisi kategorial dan non-kategorial dalam setiap penata layanan yang kami akan lakukan. Tuhan tolong kami, Tuhan topang kami, Tuhan sertai kami, sehingga ketika Tuhan percayakan pelayanan kepada kami dapat menjalaninya dengan penuh sukacita. Kami dapat saling bersekutu, bersaksi tentang kemuliaan terang kasih Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pergumulan jemaat, bagi mereka yang ditinggal sanak saudara, keluarga mereka yang mereka kasihi. Tuhan topang mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan hibur mereka, sehingga ya Tuhan mereka tetap terus mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Bagi jemaat yang mengalami masalah keluarga, yang sedang mencari pekerjaan, ekonomi, Tuhan berkati, Tuhan topang kami, sehingga Bapa dalam setiap pergumulan yang kami alami, Tuhan selalu ada, Tuhan senantiasa menjaga, dan Tuhan jawaban atas setiap pergumulan yang kami alami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi warga jemaat-Mu yang rindu untuk memiliki rumah, pasangan hidup, dan keturunan. Bapa berkati, berikan yang terbaik bagi mereka. Karena kami yakin dan percaya bahwa pilihannya daripada Tuhan, itu adalah pilihan yang luar biasa, pilihan yang terbaik,
yang spesial bagi mereka. Kami juga berdoa bagi para ibu yang sedang mengandung dan proses persalinan. Tuhan juga berkati. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi ibu sehingga anak yang akan dilahirkan nanti juga dapat lahir dengan sehat dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi janda, duda, dan yatim piatu. Tuhan berkati mereka. Tuhan sertai dan Tuhan juga menolong mereka. Kami juga berdoa Bapa bagi anggota jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan juga urapi mereka agar mereka dapat senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan juga kami mau berdoa Bapa bagi kebersamaan kami dalam setiap aspek penata layanan kami, dalam arah sinode, klasis, oikumene. Tuhan juga berkati. Tuhan bantu kami ketika kami melayani, ajarkan kami untuk satu visi dan misi. Sehingga ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami untuk melayani Tuhan dapat tersampaikan, dapat kami wujud nyatakan dengan baik dan benar. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi masyarakat, gereja, bangsa dan negara. Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, kami tahu Bapa tidak mudah bagi kami ketika kami melakukan aktivitas kami di luar kegiatan, di luar rumah. Tuhan, ada rasa takut, ada rasa keraguan bagi kami. Tetapi Tuhan, ketika kami menyerahkan segala pergumulan, segala kekhawatiran kami, ketakutan kami, bahwa kami berjalan bersama Engkau, segala sesuatu Tuhan sertai kami. Tuhan juga berkati dalam bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami dan wakil, serta jajaran pemerintahan yang lain, dari yang pusat sampai yang pelosok, dalam mengatasi setiap permasalahan, pergumulan yang bangsa dan negara kami alami, agar ya Tuhan dalam mengatasi terkhususnya pandemi COVID-19 ini, mereka dapat mengambil keputusan yang tepat, mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab roda-roda permintaan mereka dengan baik, dengan seturut dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi sanak saudara kami yang mengalami bencana, banjir di NTT. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan bagi mereka, bahkan mereka yang ditinggalkan keluarga. Tuhan juga senantiasa memberi kekuatan, sehingga ya Bapa dalam melewati segala bencana yang mereka alami, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Dan mereka pun Tuhan juga kuatkan satu dengan yang lain, sehingga ya Tuhan mereka tetap mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Bapa yang Maha Baik, mungkin ada beberapa doa syafaat kami yang belum tersampaikan. Kiranya Tuhan mendengar, menjawab segala doa, permohonan dan pergumulan kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan menaikkan doa sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, marilah kita membangun persekutuan kita dengan sesama dan orang lain. Marilah kita sama-sama bersaksi, saling menguatkan di tengah-tengah masyarakat, lingkungan yang tempat kami tinggali. Bagaimana kita bisa menjadi terang kasih Allah di dalam kehidupan.
kita menyanyikan pujian dari PKJ 118, bait yang pertama dan yang kedua. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.